biasanya kan driver itu ada komunitasnya ya Mas ya. Itu iya. di Banyuwangi sendiri ada komunitasnya juga atau bagaimana? Ada di Banyuwangi itu ada kurang Apakah udah tahu tentang mengenai kebijakan pembebasan PKB 100% yang diadakan oleh Ibu Gubernur ini bagi driver ojek online? kalau dari program Bu Hovifa ini teman-teman sudah tahu. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PADcast Jenggirat episode 3. Yeay, bersama saya lagi Irta Puspita Reski. Nah, seperti biasa nih, bukan PADcast Jenggirat kalau narasumbernya tuh nggak keren. Nah, mungkin dulur-dulur Banyuwangi ini penasaran, kenapa kok ada mas-mas berjaket hijau di sini bersama ibu-ibu yang cantik di sini. Nah, oke, aku kasih spoiler dikit mungkin ya. Jadi gini dulu, pasti di antara kalian ini ada yang pernah bahkan sering banget memanfaatkan jasa driver ojek online. Nah, soalnya saya juga gitu. Saya tuh kan sering ya pulang kampung naik kereta ke stasiun bolak-balik. Nah, saya tuh selalu memanfaatkan ojek online. Soalnya udah gampang. Terus bayarnya tuh juga bisa cashless dan juga tentunya aman. Jadi jasa driver ojek online ini sangat penting di hidup saya. Nah, mungkin Ibu Gubernur Jawa Timur itu juga berpikiran yang sama sehingga beliau itu membuat kebijakan pembebasan PKB 100% untuk kendaraan angkutan umum mikrolet dan juga untuk ojek online. Maka dari itu di sini saya bersama dua narasumber kita yang hebat ini mau mengobrolin tentang kebijakan ini. Yaitu di sini ada Mas Agus. Mungkin bisa disapa dulu dulur-dulur Banyuwanginya Mas Agus. Halo. halo dulur Banyuwangi. Ya, dan juga Ibu Novitri selaku PDPP Samsat Banyuwangi. Bisa disapa dulu Bu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi warga masyarakat Bumi Belambangan Banyuwangi. Nah, kabarnya Bapak Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita di sini ngobrol santai-santai aja lah iya, ya, siap, nggak usah tegang. Soalnya kan ini topiknya ini nggak terlalu berat kok. Pertanyaannya juga nggak susah, nggak perlu belajar, pasti bisa jawab. Nah, mungkin langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin ke Mas Agus dulu. Iya, siap. Jadi Mas Agus nih gimana nih ceritanya? Sejak kapan Mas jadi driver ojek online? Saya jadi driver ojek online itu sejak 6 September 2018. 6 September 2018 berarti sekitar 1, 2, 3, 4 Empat tahun tahun, ya. 4 tahun. Bulan lalu baru anniversary ya. Oh iya, Iya, saya lupa. Iya. nggak dirayain ya? Iya. Nggak dirayain. Nah, gimana selama 4 tahun menjadi driver itu pasti tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang telah dialami dan juga tentunya nggak cuma pengalaman senangnya aja, pasti ada suka dukanya kan ya. Iya. Nah, Pasti. itu mungkin bisa ceritakan kesehariannya Masnya bagaimana, pengalaman apa aja mungkin yang berkesan gitu Mas. Ya, kalau pengalaman mulai 2018 waktu itu masih rame-ramenya orderan lah. Ya kita kehidupan lancar lah. Kalau Iya. pendapatan lancar, kehidupan lancar. Setelah pandemi 2019 masuk pandemi, nah itu sudah agak goyang. Oh, tapi ya gimana lagi, ini sudah pekerjaan kita, sudah tahu resiko. Namanya Betul. di ojek online itu kan seperti orang jualan. Kadang sepi, kadang rame, ya seperti itu ya. Saya sebagai ojek online ya harap maklum lah, ini sudah pekerjaan saya, sudah resiko saya, ya saya jalanin aja. Dinikmati aja ya. Yang penting satu bersyukur aja. Ya. Betul, kuncinya Dan adalah bersyukur. sehat. Iya, itu. kesehatan itu yang paling harus disyukuri sih, karena nggak semua bisa merasakan kesehatan. Nah, kalau boleh tahu sebelum jadi driver ojek online ini masih jadi apa Mas? Pernah bekerja di tempat lain kah atau bagaimana? Saya sebelum jadi ojek online pernah bekerja di pabrik, salah satu pabrik ikan di daerah Klatak. Sebelumnya lagi pernah kerja di salah satu minimarket di Banyuwangi. Penempatan di Banyuwangi. Tapi di antara pekerjaan-pekerjaan itu, menurut Mas yang paling enak jadi apa Mas? Apakah driver
jadi driver ini udah yang paling pas gitu buat masnya? Kalau enak enggaknya itu kondisional sih Mbak. Jadi ya menyesuaikan lingkungan kerjanya. Kalau selama ini yang saya jalani lebih nyaman ke ojek online. Karena dari waktu kerja kita fleksibel, betul. Kita nggak ada tanggung jawab sama pimpinan, Lebih santai ya. lebih santai. Kita juga bisa bagi waktu sama keluarga lebih banyak. Waktunya kita libur ya pengen libur. Iya, nggak kayak gitu ya Bu Novi ya. Kalau mau libur harus nunggu hari tanggal merah dulu. Waktu sama keluarga pun pada saat jalan-jalan ada orderan juga bisa tetap jalan kan? Iya, Iya. tetap. Enaknya di situ ya? Iya, enaknya di situ cuma kita kalau saya pribadi kalau pas keluar sama keluarga sudah kita off kan. Oh ya, iya. jadi fokus keluarga ya. Quality Iya. time lah ya sama keluarga. Rumahnya Mas Agus sendiri di mana Mas di Banyuwangi ini? Kalau di Banyuwangi saya itu Tinggalnya maksud saya. tinggalnya di Iya. Singojuru, cuma KTP-nya di Tanjung di Klatak. Oh, dari Singojuru. Nah, di Singojuru itu berarti kalau kerjanya maksudnya narik ini ojeknya di mana Mas? Di Banyuwangi Kota. Oh, wilayah Banyuwangi Iya. Kota. Paling jauh pernah kemana Mas nganter pesanan Paling atau nganter jauh kalau ke penumpang? utara itu saya ke Watu Dodol. Watu Dodol. Ya, paling jauh. Kalau ke selatan itu bisa pernah sampai Glenmore ya. Glenmore. Lewat berarti hampir 50 lebih. Iya. 50 kilo lebih ya? Ya itu ngantar paket. Oh, nganter. Kalau ya ngantar paketan. Jadi kalau paketan itu nggak terjangkau jaraknya. Oh. Pokoknya dalam kota ya. Dalam masih ada layanannya Gojek. Oh, gitu. Itu satu kabupaten cuman jaraknya agak jauh. Ya, gitu Iya, ya. kalau paketan. Wah, berarti ya luas ya, maksudnya nggak ada batasan tertentu ya kalau untuk wilayah. Nggak Cuma ada. tergantung masing-masing driver gitu. Iya, yang mau menentukan. ambil. Oke, terus biasanya kan driver itu ada komunitasnya ya Mas ya? Itu iya. di Banyuwangi sendiri ada komunitasnya juga atau bagaimana? Ada di Banyuwangi itu ada kurang lebih sekitaran 19 komunitas. 19 komunitas, lumayan banyak ya? 19 komunitas Banyak banget itu. tersebar dari Ketapang sampai Genteng. Pang hingga Genteng. Jadi Terus, saya ini dari komunitas Kembang Wangi. Kembang Wangi. Ya, Nah, Kembangan Banyuwangi. Oh, jadi komunitas ini Sangar ya? nama-namanya juga nama Iya. khas Daerah. Banyuwangi daerah ya. Mengikuti nama, kadang ada yang mengikuti nama jalan, nama kecamatannya, nama wilayahnya. untuk komunitasnya itu terbagi berdasarkan apa Mas? Kalau boleh tahu? Ya nggak ada. Jadi dari teman-teman itu memang dulu sebelum terbentuknya komunitas itu tempat cangkruk. Tempat Oh berkumpul. iya, berdasarkan Jadi, yang sering kumpul di situ buat komunitas kayak gitu ya. Jadi buat grup WA, akhirnya lah terbentuklah jadi komunitas. Seperti yang di Perliman ke Barat itu juga ada komunitas sendiri namanya. Kalau di Perliman itu Atau nggak ada. Itu kumpulan-kumpulan jadi memang situ shelternya semua komunitas. Jadi teman-teman yang dari komunitas-komunitas lain itu kumpulnya di situ karena di situ ada spot yang bagus untuk mencari orderan. Seperti itu. ya makanya sering banyak berkumpul di situ ya. Itu kan itu ada 2 warung jadi yang timur sama yang barat tetap sama-sama. Tetap sama, cuma rezeki. Ya. Ya. Lalu biasanya di komunitas itu kegiatannya apa aja mungkin karena berbagi informasi atau mungkin ada acara-acara apa? Kalau dulu kita sebelum pandemi kita ada kalau di komunitas Gojek Agus Salim itu setiap Jumat itu ada kegiatan Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Komunitas Kayak Agus gimana Salim. itu? Jumat Berkah itu kita Berbagi gitu. berbagi makanan buat bapak-bapak yang di tukang beca kayak seperti apa yang di pinggir jalan itu orang yang kaum duafa lah istilahnya. Iya. Nah, seperti itu dapat sponsor dari Mitra GoFood. Biasanya seperti itu. Kita kerjasama sama Mitra GoFood, kegiatannya seperti itu. Jadi dari Mitra GoFood nyumbang beberapa makanannya untuk dibagikan ke Oh, nanti teman-teman Gojek ini yang membagikan membagikan. penyalurannya gitu ya. ya seperti Agus Salim apa yang di belakangnya untak Untak, tikungan ya, itu ya? itu. Oh ya.
Gojek Aku Salim namanya. Iya, ya. Oh. Kalau dari komunitas saya waktu itu, saya pribadi itu setiap minggu Bukalapak Bukalapak di Belambangan, Bukalapak buku. Saya di pribadi. CFD itu bukan? Iya, di CFD. CFD setiap minggu pagi Iya. sebelum pandemi. Berhubung dari teman-teman saya ini sibuk dengan kegiatannya, saya juga sibuk dengan kegiatan saya. Akhirnya setelah pandemi vakum. Kan pas waktu pandemi kan nggak boleh. Sepi juga Ya. kan? Iya, ada social distancing dan sebagainya. Nah, ngomongin tentang pandemi nih, pasti sangat berdampak banget ya bagi para driver ojek online. Kan kita juga nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, itu apa sih dampak yang paling dirasakan oleh Mas Agus sendiri? Atau driver-driver lain juga mungkin? Kalau dampak dari pandemi itu kalau untuk driver nggak begitu signifikan sih Mbak. Kan karena gitu. kita kan kerjanya online. Yang nggak boleh keluar itu kan cuma yang nggak kerja di jalan. Yang kerja di jalan kan masih boleh. Oh, iya. Jadi tetap menerima Tetap orderan menerima dari orderan. rumah tapi gitu ya. Iya. Oh, iya mungkin ngirim makanan atau paket gitu Kita ya. online dari rumah pun juga Bisa. Iya. Tapi untuk risikonya gitu kan pasti lebih besar ya. Kalau Itu resiko bagaimana? Kalau resiko waktu itu ya kita cari jarak aman aja. Seumpamanya biasanya kalau dari customer itu konfirmasi gitu. Mas, mohon maaf saya Lagi terkena COVID gitu. minta tolong dicantolkan Taruh pagar aja. Iya, iya. Iya. Jadi sama-sama saling menjaga ya, Ya, antara alhamdulillah customer di Banyuwangi ini kalau masalah COVID dulu itu kompeten. Jadi dia sadar diri Iya. memberitahu drivernya. Jadi drivernya juga Aman. dan waktu itu kita sudah juga dilengkapi dikasih hand sanitizer dari kantor juga. Waktu itu. Jadi, Prokes ya. Iya. buat prokesnya kita dikasih masker. Iya. Juga ada penyemprotan juga yang cuman penyemprotan sepeda motor itu kan dulu itu ada itu. Vaksin juga ya difasilitasi ya. Kalau vaksin kita ikut pemerintah. Oh, ikut pemerintah. Kalau vaksin Ini ngomong-ngomong tentang komunitas lagi nih. Di komunitasnya Mas Agus tadi apakah udah tahu tentang mengenai kebijakan pembebasan PKB 100% yang diadakan oleh Ibu Gubernur ini bagi driver ojek online? kalau dari program Bu Hovifa ini teman-teman sudah tahu. Cuma ada kendalanya kan, ada sepeda motor yang belum waktunya pajak. Oh iya. Sebenarnya itu pengen bayar, cuma waktunya belum Nggak pas gitu. nggak pas. Tapi sesuai. ada beberapa teman-teman juga sudah banyak ya. sudah banyak merasakan programnya Bu Hovifa ini untuk pembebasan pajak 100% ini. Iya, tapi ya emang menurut saya kebijakan pembebasan PKB 100% bagi ojek online ini sangat membantu ya bagi para driver. Iya. Nah, mungkin Bu Novi ini saya mau nanya, ini sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih Bu? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin biar masyarakat sekitar tuh lebih aware, lebih tahu gitu. Terima kasih untuk Mbak Irta diberi kesempatan pada kami. Jadi sesuai dengan keputusan Bu Gubernur nomor 188/643 KPTS garing 013 2022. Jadi khusus kepada warga Jawa Timur diberikan kebijakan pembebasan PKB 100% khususnya untuk mikrolet dan ojek online. Nah, di sini Ibu Gubernur sendiri merasakan atas dampaknya dari yang ada untuk saat ini, yaitu untuk membantu meringankan kepada wajib pajak khususnya mikrolet tadi juga ojek online untuk terus bisa menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah pengendalian inflasi akibat kenaikan BBM. Dan semoga harapan Ibu Gubernur ini bisa membantu kepada masyarakat yang mempunyai mikrolet dan ojek online untuk memanfaatkannya. Betul, karena kondisi di negara kita juga kan ekonominya lagi ini ya Bu, lagi agak
Goncang ganjing goyah ya. Iya, kan goyah gitu. Lagi BBM naik, menata semuanya ekonomi. naik. Iya, betul. Iya. Semua lagi menata ekonomi pasti kan setelah pandemi. Saatnya menata ekonomi, ada lagi isu-isu kembali, Iya. ada lagi. Isu resesi, ya. itu apa Resesi, lagi? ya. Wah iya, makanya ya kebijakan ini tentunya sangat bermanfaat lah Iya. ya bagi masyarakat luas. Kalau Mas Agus ini tahu infonya tuh dari mana ya Mas? Oh, kalau saya sebelum dari informasi. komunitas. Selain dari komunitas, informasi ini kemarin tahu lewat sosmed. Oh, lewat Oh, sosmed. iya. Sosmednya Samsat. Oh ya. Ya, saya kan berarti- mengikuti. Mantengin terus ya. Ya. Jadi Ini contoh yang baik ini. scroll apa? Ya, saya kan Instagram. setiap hari ya scroll Instagram yang saya punya. Ya. Jadi, ada program ini akhirnya saya sebarkan ke grup ketua komunitas, nanti disebarkan ke anggotanya. Jadi lebih banyak yang Iya, tahu ya. ah. Terus mungkin tanggapan dari driver-driver lain tuh gimana tentang kebijakan ini? Mungkin ada yang sudah memanfaatkannya gitu Mas. Oh, sudah Mbak. Jadi Sudah banyak gitu. sudah banyak. Jadi teman-teman itu ceritanya, oh alhamdulillah ada program seperti ini. Bayarnya cuma segini aja untuk membantu apa? Meringankan beban kehidupan. Bisa untuk beli sembako ya. Ya bisa dialihkan beli beras. lah. Iya betul. Jadi bisa buat kebutuhan lain. Ya dengan kondisi kadang orderan kadang rame kadang Iya. sepi ya kan. Jadi ya teman-teman itu bersyukurnya pas keadaan kondisi orderan sepi terus ada program seperti ini itu sangat-sangat Bersyukur, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bersyukur banget. Untuk Mas Agus sendiri sudah memanfaatkan ini atau belum Mas? Kalau saya pribadi belum, cuma kemarin saya coba ke Samsat, sepeda motor saya kan pajaknya habisnya bulan Januari. Oh. 23. Jadi saya pengen bayar, mumpung ada program seperti ini, saya pengen bayar. Oh bisa nggak saya bayar Sekarang. dulu ya? Ternyata nggak bisa. Masih belum, karena belum waktunya. Belum waktunya. Ya semoga untuk tahun depan di bulan Januari Panjang amin. diperpanjang Ya di bulan biar bisa Januari, ikut ya. biar bisa Biar ikut. bisa memanfaatkan. Dan ya. teman-teman yang memang pajaknya di bulan habisnya bulan Februari, Maret, April itu juga bisa merasakan juga. Yang tahun ini maksudnya ya. Tapi teman-teman sudah banyak ya yang Ya, ikut. sudah banyak. Sudah banyak yang memang. Mungkin ada cerita dari teman-temannya Mas, boleh dibagikan. Ya ceritanya kemarin Mungkin ke ada Samsat itu persyaratannya persyaratannya cuma KTP STNK. KTP, STNK sama aplikasi. Aplikasi ojolnya itu sesuai. Iya. Sesuai sama STNK. sesuai STNK sama sesuai di KTP. Jadi kan memang benar-benar ini ojek online. Iya. Betul. Untuk di Samsat sendiri, Bu Novi bagaimana? Apakah antusias dari para ojek online dan juga pelaku kendaraan umum mikrolet ini apakah antusias di Banyuwangi ini? Alhamdulillah untuk mikrolet dan ojek online di Banyuwangi mereka sudah antusias untuk membayarkan pajak kendaraannya untuk saat ini. Sampai saat ini mulai tanggal 19 September sampai dengan hari ini untuk pembayarannya sudah 105. 105 Sudah 105 objek. proses Oh, ya, proses. Oh, ya iya, pembayarannya. banyak. Itu untuk wilayah Banyuwangi Kota dan Benjuluk. Benjuluk. Iya, karena kita kan samsatnya ada 2. Wah gitu. Kalau kira-kira tahu nggak Mas Agus jumlah driver di Kabupaten Banyuwangi ini sekitar berapa? Jumlah driver di Kabupaten Banyuwangi yang saya tahu ya. Kalau mitra aktifnya itu yang memang aktif untuk kerja di di jalan untuk yang online itu sekitaran 250-an. Iya. 250. 250 Oh iya. itu yang aktif. Cuma yang nggak aktif itu sekitaran ada 700-an. Oh iya. Sekitaran. Berarti kan banyak banget Banyak. ya. Sebetulnya ya. Sebenarnya banyak. Iya. Cuma kan teman-teman itu ada yang punya kerjaan lain akhirnya Sambilan gitu ya. kucingnya ditinggal. Cuma yang aktif itu sekitaran 250. Kalau yang di kota Iya. nggak tahu kalau yang di daerah Selatan. Iya. Nah, mungkin dengan adanya podcast ini dan sosialisasi tentang pembebasan PKB 100% ini, driver-driver lain itu juga bisa
tahu kalau pembebasan ini masih berlaku hingga 15 Desember. Jadi kan tadi yang 105 udah memanfaatkan, sisanya kan berarti masih banyak ya, itu bisa memanfaatkan juga. Mumpung masih berlaku kan. Siapa tahu nanti diperpanjang lagi kan ya juga alhamdulillah gitu. Nah, baik, kalau dari Mas Agus sendiri harapannya apa sih Mas tentang kebijakan pembebasan PKB 100% ini? Kalau harapan saya ya itu aja diperpanjang. karena Mas Agus sendiri belum memanfaatkan ya, belum bisa. Iya, saya masih belum bisa memanfaatkan ya. Ya lebih sering lah ada kebijakan seperti ini yang membantu masyarakat. Meskipun nggak 100% yang ada untuk meringankan apalagi ada isu-isu resesi ya Bu ya. Iya betul. Pasti masyarakat kebingungan dengan adanya isu-isu tersebut. Sebenarnya kalau masyarakat itu pengen bayar perpanjang sepeda motor, cuma masih ada kesulitan biaya mungkin. Biaya terkendalanya itu di biaya aja. Iya sih, sebenarnya mungkin sebagai masyarakat itu juga ingin patuh, taat pajak gitu. Cuma kan kondisi masing-masing orang berbeda-beda, jadi mungkin mendahulukan kepentingan lain. Maka dari itu dengan ada kebijakan pembebasan ini mungkin bisa lebih membantu dan juga jadi lebih taat pajak gitu ya. Lalu untuk dari Bu Novi, Bu, sebagai BPP Samsat, harapannya dengan kebijakan ini apa Bu? Ya, dengan kebijakan ini kami berharap kepada pemilik mikrolet dan juga ojek online untuk memanfaatkan program ini semaksimal mungkin. Betul. Karena nanti berakhir tanggal 15 Desember. Jadi sebisa mungkin jangan nunggu tanggal 15 Desember. Jangan mepet-mepet biar rame. Iya, soalnya nanti gini, biasanya kalau sudah mendekati hari habis itu biasanya berbondong-bondong, ya membludak berbondong-bondong, akhirnya wah ini kok lama, kok ini ya padahal kan karena ya itu tadi karena membludak, ya itu membludak itu tadi. Makanya harapan monggo kepada wajib pajak mikrolet juga ojek online segera dimanfaatkan program ini sebelum masa program pembebasan berakhir. Tuh. Mungkin Mas Agus juga bisa menyambung lidah ke teman-teman yang lain. Siap. Seperti kemarin kan kebetulan saya ketemu Mas Agus sebetulnya. Oh iya, di pangkalan ojek. Tapi Mas Agusnya enggak mengaku. Saya enggak mengaku. Akhirnya cuma saya telepon, "Loh Bu, kan yang ketemu kemarin yang masang banner." Masang itu. Bagi-bagi brosur ya Mas Agus. Iya, ternyata sudah pernah bertemu. Pernah bertemu tapi Mas Agus ini enggak tidak mengaku. Biasa Bu. Iya. Sembunyi dulu. Iya. Mungkin takut ditagih pajaknya. Untungnya kemarin begitu saya telepon, wah kok gayung bersambut. Terima kasih nih Mas Agus itu lagi. Itu kemarin Mas Agus bilang gitu. Masih pagi Bu, saya masih tidur. Istri saya yang bilang. Oh iya. Ada telepon tapi nggak ada namanya. Siapa? Oh mungkin penting kalau telepon bolak-balik. Ya, terus saya WA dulu kan itu. Iya. Nah, tadi dengar-dengar Bu Novi cerita ke pangkalan ojek buat masang-masang brosur. Itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi ya Bu ya, berarti betul. Dari Samsat sendiri untuk menyebarkan kebijakan ini. Mungkin selain itu ada lagi nggak Bu caranya untuk sosialisasikan kebijakan ini? Ya, sosialisasi kita selain melalui medsos Samsat, terus seperti pemasangan banner, pembagian brosur, juga spanduk-spanduk dan juga ada di radio. Jadi kita sudah sosialisasi talk show talk show di radio, kebetulan di radio Blambang FM ya. Iya. Jadi masyarakat itu lebih tahu lagi tentang kebijakan ini. Dan ngomong-ngomong pembebasan pemutihan ini nggak hanya untuk mikrolet dan ojek online aja ya Bu ya, tapi untuk yang pembebasan sanksi administratif itu masih berjalan ya hingga 15 Desember. Jadi masyarakat yang mau memanfaatkan kebijakan ini langsung aja bayar pajak kendaraannya dengan segera, nggak usah nunggu 15 Desember nanti membludak samsatnya. Iya, berjubel biasanya seperti itu. Iya. Kebiasaan deadlineer. Nunggu lama akhirnya
Malas. Emang kan. Padahal itu dibuat sendiri Bu ya. Iya. Iya. Jadi nggak usah nunggu nanti langsung aja ke Samsat. Baik, dulur-dulur Banyuwangi, kita sudah berada di ujung episode. Maka dari itu, izinkan saya untuk mempromosikan produk dari Bapenda Jatim, yaitu ada RJU atau Retribusi Jasa Usaha, dan yang terbaru itu adalah RJU melalui PAD Cash. Nah, di PAD Cash ini, dulur Banyuwangi yang punya usaha atau produk-produk tertentu itu bisa dipromosikan melalui PAD Cash ini. Dan juga mungkin kalau misalnya mau promosi di Samsat itu juga bisa pakai RJU. Nanti bisa hubungi di nomor berikut ya, di sini. Nah, selain itu mungkin dari Mas Agus sendiri ada yang disampaikan nggak Mas nih buat Ibu Gubernur mungkin atas kebijakan pembebasan PKB 100%? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Gubernur Bu Hovifah Indra Parawangsa untuk program pembebasan PKB 100% untuk driver ojol di Banyuwangi ataupun di Jawa Timur. Ya, saya selaku mewakili ojol di Banyuwangi berterima kasih atas program pembebasan PKB 100%. Jadi program ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Semoga di tahun-tahun kedepannya ada program-program seperti ini lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak ya buat Mas Agus dan juga Bu Novi yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara PAD Cash Jenggirat ini. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata, semoga nggak kapok ya datang jadi narasumber ya. Nah, mungkin kita bisa mengucapkan sampai jumpa ke dulur-dulur Banyuwangi sebelum kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.